pengusaha kaya raya asal Taiwan. Dia merupakan pemilik dari perusahaan Ranger Communication Inc. yang bergerak di bidang pembuatan komponen radio telekomunikasi yang berkiprah di era tahun 80-an dan 90-an. Produk dari Ranger Communication digunakan untuk kelengkapan mobil kepolisian yang membutuhkan radio pribadi sebagai sarana komunikasi dari kantor polisi kepada polisi yang berada di lapangan. Perusahaan itu pun berkembang pesat di Asia dan kemudian berhasil menembus pasar di Amerika Serikat. Sebagai pemilik dan pendiri Ranger Communication Inc., Jim Peng tentu aja mendapatkan pundi-pundi yang cukup besar dari perusahaannya tersebut. Diperkirakan kekayaan Jim pada tahun 90-an sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Karena itulah Jim kemudian memboyong istri dan kedua anaknya yang telah remaja untuk tinggal di Orange County, California. Ia dan keluarganya tinggal di kawasan elit di Orange County. Memiliki bisnis yang tersebar di Amerika Serikat dan daratan Cina membuat Jim sering melakukan perjalanan bisnis. Disinilah kesetiaan Jim mulai diuji. Jim memiliki istri yang telah dinikahinya selama 20 tahun bernama Lisa Peng. Lisa awalnya juga seorang wanita karir yang hanya ingin fokus untuk merawat anak dan suaminya. Oleh karena itu, ia meninggalkan karirnya dan menjadi ibu rumah tangga. Gak ada hal yang menunjukkan bahwa rumah tangga Jim dan Lisa dalam masalah. Sampai akhirnya, Jim bertemu dengan Jennifer. Jim dan Jennifer bertemu pada tahun 1992 di salah satu hotel di Taiwan ketika Jim melakukan perjalanan bisnis. Kala itu, pada suatu acara yang diselenggarakan oleh hotel tempat Jim menginap. Jennifer gak sengaja berdiri di depan Jim saat ia menyaksikan sebuah performance. Jennifer yang berpostur lebih tinggi dari Jim tentu aja menghalangi pandangan Jim. Jim pun akhirnya menegur Jennifer dan memintanya untuk bertukar tempat. Namun gak disangka, Jim terpesona oleh kecantikan Jennifer. Jennifer merupakan seorang pegawai hotel tempat Jim menginap. Ia lahir pada tahun 1968. Banyak yang mengingat Jennifer sebagai gadis yang riang, cantik, dan yang menjadi center of attention dimanapun ia berada. Gak lama setelah perkenalan yang gak sengaja tersebut, Jim dan Jennifer pun mulai saling menyukai. Walaupun perbedaan usia di antara mereka 25 tahun, pasangan ini tetap meneruskan hubungan cinta mereka. Awalnya Jim dan Jennifer harus menjalani hubungan jarak jauh karena Jim tinggal di Amerika Serikat. Jim pun menggunakan dalih perjalanan bisnisnya ke Taiwan untuk menemui Jennifer. Gak lama kemudian, Jennifer pun mengandung. Jim kemudian memboyong Jennifer ke Amerika Serikat. Seperti yang diketahui, bahwa pada tahun 1992, pemerintah Cina masih menerapkan kepada warganya untuk memiliki satu orang anak. Bagi pemerintah Cina waktu itu, memiliki anak lebih dari satu merupakan tindakan ilegal, apalagi memiliki anak di luar nikah. Tentu aja akan menjadi perguncingan yang kelak akan menyusahkan bagi anak Jim dan Jennifer. Jim memberi Jennifer sebuah apartemen yang gak jauh dari tempat tinggalnya dengan Lisa. Ia juga mendirikan sebuah perusahaan yang bernama GNG, yang berafiliasi dengan perusahaan utamanya. Kemudian pada bulan Maret 1993, Jennifer melahirkan anak pertamanya. Hubungan Jennifer dan Jim mulai naik tingkat, lantaran Jennifer telah memiliki anak dari Jim. Hal ini juga menggugah keberanian Jennifer untuk perlahan menggoyahkan pernikahan Jim dan Lisa. Gak lama setelah Jennifer melahirkan anaknya, Jim kemudian memperkerjakan Jennifer di perusahaan utamanya sebagai sekretaris pribadinya. Disinilah Jennifer mulai terlibat konflik dengan Lisa, istri sah dari Jim Peng. Dari sisi Lisa, awalnya tercium perselingkuhan Jim adalah ketika ia kembali dari perjalanannya ke Taiwan. Ia memergoki Jim dan Jennifer di rumahnya. Namun rupanya saat itu Lisa nggak mencurigai hubungan Jim dan Jennifer karena Jennifer merupakan sekretaris pribadi di perusahaan Jim. Gak lama, Lisa juga menemukan pakaian perempuan yang gak pernah ia miliki di lemari kamar tidurnya. Lisa kebingungan karena sebelum ia keluar rumah, ia gak pernah melihat pakaian tersebut. Dan tiba-tiba aja, saat ia pulang, ia menemukan pakaian yang bukan miliknya.
Ia juga menemukan baju wanita di dalam koper yang biasanya Jim gunakan untuk berpergian. Lisa kemudian menanyakan kepada Jim mengenai baju-baju wanita yang ia temukan. Namun Jim menjawab dengan santai bahwa itu adalah milik para staf yang gak sengaja ia bawa. Namun Lisa gak sebodoh itu. Ia mulai mencurigai bahwa Jim memiliki wanita lain. Di satu sisi, sebenarnya Jennifer sengaja meninggalkan barang-barangnya untuk membuat Lisa mengetahui bahwa Jim memiliki wanita lain dan mencoba melakukan perang secara terbuka. Hal ini terlihat bahwasanya Jennifer ingin memprovokasi Lisa untuk menantangnya. Mungkin dalam pikiran Jennifer, Lisa akan meninggalkan Jim jika mengetahui hubungannya dengan Jim. Lisa pun mengkonfrontasi Jim untuk menanyakan hubungannya dengan wanita lain, namun Jim gak banyak bicara. Jim terlihat santai dan gak ingin dikonfrontasi sambil tetap menjalankan kehidupan ganda yang ia miliki. Lisa kemudian gak seperti biasanya. Pada suatu hari, tanpa pemberitahuan, Lisa mengunjungi kantor Jim. Lisa kemudian mengajak Jennifer untuk berbicara berdua. Namun pembicaraan itu rupanya gak berakhir baik. Lisa meminta Jennifer untuk meninggalkan Jim, namun Jennifer menolaknya. Beberapa hari setelah percakapan tersebut, Jennifer kembali mengunjungi rumah Lisa dan Jim ketika Lisa nggak berada di rumahnya. Di sini nggak diketahui apakah Jennifer datang ke rumah Lisa atas permintaan Jim atau memang keinginan Jennifer sendiri. Dan kembali Jennifer meninggalkan beberapa pakaiannya di rumah tersebut. Lisa juga kembali menemukan pakaian Jennifer. Ia pun marah sejadi-jadinya dan kemudian menggunting semua baju yang pernah Jennifer tinggalkan. Setelah mengetahui siapa wanita simpanan Jim selama ini, Lisa pun meminta Jim untuk meninggalkan Jennifer, namun Jim menolaknya. Gak lama, tragedi pun terjadi. Saat itu pada tanggal 18 Agustus 1993, setelah Jim pulang dari perjalanan bisnisnya, ia langsung menuju apartemen Jennifer. Namun setelah lama mengetok pintu, Jennifer gak kunjung membuka pintunya. Awalnya Jim berpikir bahwa Jennifer sedang mengajak putra mereka untuk berjalan-jalan. Ia kemudian menunggu Jennifer di kantornya. Setelah beberapa jam, Jim kemudian kembali mengunjungi apartemen Jennifer. Namun kembali, ketika ia mengetuk pintu Jennifer, ia masih gak membukakan pintu apartemennya. Karena panik, Jim kemudian membuka paksa pintu apartemen Jennifer. Seketika memasuki ruang apartemen, Jim menemukan Jennifer telah tergeletak bersimbah darah. Sontak Jim pun menelpon polisi. Gak lama polisi pun tiba. Mereka menyusuri ruangan apartemen Jennifer dan menemukan Jennifer juga gak bernyawa. Disinilah polisi melihat Jim kalut dan terguncang. Polisi menyatakan bahwa Jennifer telah meninggal dunia di usianya yang ke-25 tahun. Walaupun Jim terlihat sangat terguncang, polisi tetap harus menyelidiki latar belakang Jim dan Jennifer. Polisi pun dengan cepat menemukan bahwa Jennifer merupakan wanita simpanan Jim. Polisi juga menyelidiki alibi yang dimiliki Jim. Namun polisi menemukan bahwa Jim memang berada di luar negeri ketika kejadian pembunuhan Jennifer terjadi. Kini tinggal satu orang yang harus diselidiki oleh polisi, yakni Lisa Peng, yang merupakan istri sah dari Jim Peng. Sambil pihak kepolisian menyelidiki Lisa Peng, pihak forensik pun mengeluarkan hasil analisanya. Bukti forensik menunjukkan bahwa sebelum Jim mendobrak pintu apartemen Jennifer, nggak ditemukan bekas pembukaan paksa pintu apartemen tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Jennifer lah yang membukakan pintu apartemennya. Kemungkinan besar, Jennifer mengenal seseorang yang diduga tersangka. Lalu bukti otopsi menunjukkan bahwa Jennifer telah ditikam sebanyak 18 kali, sedangkan anak Jennifer meninggal karena kehabisan napas. Selain itu, polisi juga menemukan bekas gigitan di tangan Jennifer. Polisi awalnya menginterogasi Lisa guna meminta DNA Lisa untuk dicocokkan dengan air liur yang terdapat pada gigitan di lengan Jennifer, dan hasil tes DNA tersebut ternyata cocok. Namun Lisa tetap gak mengakui perbuatannya, walaupun bukti DNA telah ditunjukkan oleh kepolisian. Ketika polisi menanyakan kepada Jim mengenai istrinya Lisa, Jim pun membela Lisa dengan mengatakan bahwa Lisa gak mungkin melakukan perbuatan sekejam itu. Entah apakah pembelaan Jim merupakan rasa bersalahnya, karena jelas-jelas Jimlah penjahat sebenarnya, karena ia merupakan satu-satunya orang yang mempermainkan hati dua wanita yang mencintainya.
Karena Lisa yang gak kunjung mengaku, polisi pun menggunakan taktik yang di kemudian hari akan menjadi penyesalan bagi keluarga Jennifer. Polisi saat itu meminta Jim untuk berbicara empat mata dengan Lisa di ruang interogasi, agar Lisa segera mengakui perbuatannya dan ia dapat segera ditangkap. Jim dan Lisa pun berbicara, gak ada pertengkaran atau argumen yang memanas di antara mereka. Pembicaraan mereka dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan, bahwa Lisa menyalahkan semuanya karena perselingkuhan Jim. Jim bertanya kepada Lisa, kenapa ia menghabisi Jennifer. Lisa pun mengatakan bahwa Jennifer gak sengaja tertusuk olehnya ketika mereka sedang bertengkar. Lisa juga mengatakan bahwa ia memang mengunjungi Jennifer di apartemennya dan mereka bertengkar. Dengan mengantongi bukti pembicaraan Jim dan Lisa tersebut, polisi akhirnya menangkap Lisa Peng. Berita yang melibatkan istri seorang milioner asal Cina tentu menghebohkan netizen Asia. Anehnya, mereka malah bersimpati kepada Lisa dan mengesampingkan Lisa yang telah merenggut 2 nyawa. Namun opini dari netizen gak membuat persidangan Lisa Peng menjadi gak berimbang. Pengacara pembela Lisa menyalahkan Jim atas semua yang terjadi, dengan mengatakan bahwa Jim bisa aja menghabisi Jennifer ketika ia pulang dari perjalanan bisnisnya di hari Jennifer ditemukan. Namun hal itu sangat diragukan karena Jim gak mempunyai motif untuk menghabisi Jennifer dan anaknya. Dalam persidangan, Jim memilih gak bersaksi untuk mendukung Lisa maupun Jennifer karena ia berada di tengah-tengah konflik kedua wanita tersebut. Jim juga gak pernah menghadiri persidangan. Ia malah kembali ke Taiwan dan gak pernah kembali ke Amerika Serikat. Pada tahun 1995, juri masih belum bisa menentukan hukuman terhadap Lisa. Namun pada sidang kedua pada tahun 1996, juri sepakat dengan hukuman seumur hidup terhadap Lisa Peng. Namun pada tahun 1999, Lisa dan pengacaranya mengajukan banding dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa penangkapan Lisa waktu itu nggak sah karena oknum kepolisian California yang kala itu menginterogasinya nggak membacakan Lisa hak konstitusionalnya dan mengabaikan permintaannya untuk memanggil pengacara. Dan juga karena polisi menjebaknya dengan meminta Jim untuk berbicara kepada Lisa agar mendapatkan pengakuan secara langsung oleh Lisa. Oleh karena itu, pihak jaksa penuntut kemudian memberikan penawaran kepada Lisa bahwa Lisa harus mengaku bersalah atas penghabisan nyawa Jennifer dan anaknya. Ia juga harus menerima hukuman penjara selama 11 tahun dan kemudian dideportasi dari Amerika Serikat serta nggak boleh lagi menginjakkan kaki di Amerika. Lisa pun menerima tawaran jaksa penuntut. Pada bulan Juni 2001, berdasarkan kesepakatan pembelaan, Lisa Peng dideportasi ke Taiwan. Ia diketahui nggak pernah lagi kembali menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Dan pada tahun 2023, Lisa Peng kemungkinan udah berusia 70 tahun dan nggak pernah ada kabar terbaru tentang dirinya lagi. Di satu sisi baru-baru ini, menurut salah satu sumber, Jim menyatakan bahwa ia telah kehilangan semuanya. Ia nggak punya tempat tujuan baik di Taiwan ataupun Cina karena berita tentang penghabisan nyawa Jennifer benar-benar sangat menghebohkan publik Asia pada tahun itu. Dan pada tahun 1997, perusahaan Jim dituntut oleh pengadilan Amerika Serikat karena melakukan perdagangan radio secara ilegal. Orang tua Jennifer juga menuntut Jim di pengadilan dan meminta ganti rugi atas kematian putri mereka sebesar 2 juta US dollar. Orang tua Jennifer juga sangat sedih mengetahui hukuman yang diterima oleh Lisa. Mereka menganggap sangat gak sebadan karena 2 nyawa telah direnggut. Mereka berpendapat bahwa Lisa merupakan seorang iblis. Nah, mungkin segitu dulu ya lor kisah dari cinta segitiga ini. Karena menurut AA ya, ini benar-benar sangat mengerikan banget. Kalau kita selingkuh, biasanya nih ya bakalan jatuh, bahkan sampai kekayaan dan harta itu benar-benar nggak ada. Jadi AA ingatkan sekali lagi ya, buat kalian yang cewek ataupun juga yang cowok, kalau mendengar kasus ini ya, bisa jadiin pelajaran bahwa kalau selingkuh itu sebenarnya selamanya nggak baik. Biasanya rezekinya bakal hilang dan putus. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Kalian setuju nggak sih atau emang nggak setuju? Coba deh komentar di bawah.